Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 18552011110016. Di sini saya mendapatkan tugas UTS Sistem Manajemen Basis Data atau SMBD. Ada dua bagian, yang pertama teori dan praktikum. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan di bagian teori. Oke, di sini saya membuat desain aplikasi rekam medis. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi bagaimana mereka menciptakan sosial media, aplikasi, software, website, dan yang lainnya. Dalam membuat aplikasi, mereka harus berinteraksi dengan script atau dengan coding program. Namun, sebelum coding, mereka harus menyediakan terlebih dahulu penyimpanan aplikasi di mana seluruh data akan disimpan nantinya. Penyimpanan tersebut dipanggil dengan nama database. Dalam video ini terdapat beberapa pembahasan terkait database design yang meliputi 3 desain, yaitu conceptual design, logical design, dan physical design. Apa sih database design? Database design adalah pengorganisasian data menurut model basis data. Perancang menentukan data apa yang harus disimpan dan bagaimana elemen data saling berhubungan. Dengan informasi ini, mereka dapat mulai menyesuaikan data dengan model database. Sistem manajemen basis data mengelola data sesuai dengan itu. Ada 3 tahapan, masing-masing tahapan punya tingkatan sendiri, yaitu conceptual design, logical design, dan physical design. Proses perancangan database biasanya dimulai dengan list atau daftar data apa saja yang disertakan dalam database. Kemudian, mau diapakan data tersebut nantinya. Desain database yang baik akan menghasilkan kemudahan dalam pengelolaan dan juga meningkatkan konsentrasi data. Mengapa database design itu penting? Bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu membantu menghasilkan sistem database yang memenuhi persyaratan pengguna. Lalu yang kedua, menghasilkan database yang memiliki kinerja tinggi. Conceptual design. Pengertian conceptual design. Conceptual design adalah proses membangun suatu model berdasarkan informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi tanpa pertimbangan perencanaan fisik. Tahapan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan model entity type, relationship type, atribut, dan atribut domains. Output dari tahapan konsep desain ini yaitu spesifikasi detail mengenai relasi. Relasi itu sendiri merupakan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, atau merupakan suatu hubungan yang terjadi antar himpunan entitas di mana relasi ini biasa diberi nama dengan kata kerja. Tujuan dari konsep desain ini adalah untuk menciptakan gambaran sederhana tentang data yang sesuai dengan pemikiran pengguna. Nah, ini adalah conceptual design yang sudah saya buat. Yang pertama itu ada user dengan dokter. Relasinya adalah membantu. User membantu dokter. Tipe koordinalitasnya ialah 1 ke banyak. Lalu di dokter ini memeriksa pasien. Karena dokter ini pastinya memeriksa pasien. Tipe kardinalitasnya adalah 1 ke banyak. Lalu pasien ini diberikan obat. Tipe kardinalitasnya adalah 1 ke 1. Berikutnya, obat ini dicatat di rekam medis.
sehingga dari obat ke rekam medis tipe kardinalitasnya adalah 1 ke banyak. Logical design. Selanjutnya masuk ke tahapan logical design, yaitu pengembangan dari conceptual design, di mana dikembangkan berdasarkan kebutuhan data. Tujuan dari logical design ini untuk memperoleh skema konseptual pada model data relasional yang sering dinamakan skema logika. Pengertian logical design. Tahap berikutnya yaitu membuat logical design, yaitu proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan pada perusahaan berdasarkan pada model data yang spesifik, tetapi tidak tergantung dari database management system (DBMS) yang khusus dan pertimbangan fisik yang lain. Dan di logical design ini menjelaskan database tersebut secara lebih rinci. Rancangan logical ini masih berbentuk rancangan, jadi belum ke tahap implementasi. Logical design ini juga dapat dikatakan sebagai proses model data konseptual yang telah dibuat sebelumnya, diperbaiki dan diletakkan kembali ke dalam model data logical design ini, sehingga mendapatkan rancangan yang lebih baik atau yang lebih normal. Nah, ini adalah logical design yang sudah saya buat. Di sini saya menghasilkan 5 tabel. Ini adalah hasil dari RD logical yang diperoleh dari proses normalisasi. Ada user, kode user sebagai primary key, ada nama, password, dan level. Dan di dokter itu sendiri, kode dokter sebagai primary key, ada nama dokter, SIP, alamat, telepon. Di pasien, no patient sebagai primary key, ada nama pasien, Jenkel, agama, alamat, tanggal lahir, telepon. Di obat, kode obat sebagai primary key, nama obat, stok, ukuran, dan harga. Lalu di rekam medis, no rekam sebagai primary key, tanggal, keluhan, diagnosa, keterangan, jumlah obat, biaya dokter, total. Dan di kode user itu sendiri sebagai foreign key, dan di kode dokter juga sebagai foreign key, no patient, foreign key, kode obat, dan foreign. Lanjut ke bagian physical design. Pada tahapan ini adalah tahapan penting, yaitu tahapan paling akhir yang menghasilkan suatu desain dalam bentuk fisik dan siap untuk diimplementasikan dalam pembuatan database. Pengertian physical design. Physical design adalah suatu proses untuk menghasilkan gambaran dari implementasi basis data pada tempat penyimpanan, menjelaskan dasar dari relasi, organisasi file dan indeks yang digunakan untuk efisiensi data, dan menghubungkan beberapa integrity constraints dan tindakan keamanan. Di tahap physical design ini mencakup beberapa proses termasuk ke dalam penyertaan indeks beberapa tabel. Ini adalah physical design yang sudah saya buat. Ada sama seperti sebelumnya, ada 5 tabel. Di sini ada user, kode user sebagai primary key, varchar 10, nama varchar 25, password varchar 30, level varchar 10. Di dokter ada kode dokter sebagai primary key, varchar 10, nama dokter varchar 40, SIP varchar 15, alamat varchar 50, telepon varchar 15. Di pasien, no pasien primary key, varchar 10, nama pasien, varchar 40, Jenkel, varchar 20, agama, varchar 20, alamat, varchar 50,
tanggal lahir, date, telepon varchar 15. Di obat, kode obat sebagai primary key varchar 10, nama obat varchar 50, stok double, ukuran varchar 15, harga double. Dan di terakhir ada rekam medis, no rekam sebagai primary key varchar 20, tanggal, date, keluhan varchar 100, diagnosa varchar 70, keterangan varchar 50, jumlah obat integer 11, biaya obat double, biaya dokter double, total double. Kode user sebagai foreign key varchar 10, kode dokter foreign key varchar 10, no pasien foreign key varchar 10, dan kode obat foreign key varchar 10. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata penjelasan saya tadi tentang aplikasi rekam medis yang sudah saya buat. Sebelumnya saya mencari modul tentang aplikasi tersebut dan saya mendapatkan quotes yang menurut saya sangat menginspirasi, yaitu programmer yang hebat, sekeren dan sehebat Steve Jobs, John Rasik, Linus Torvalds, Rasmus Lerdoux, dan lain-lain itu pasti berawal dari error. Sama seperti kita yang pemula, tinggal bagaimana kita memiliki kekuatan dan semangat. Sekian dari penjelasan sistem manajemen basis data teori ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem manajemen basis data bagian praktikum, yang mana pembuatan database menggunakan command prompt. Oke, di sini saya akan melanjutkan sistem manajemen basis data di bagian praktikum. Sama seperti di teori sebelumnya, saya akan membuat database aplikasi rekam medis. Oke, langsung aja kita start lalu kita cari command prompt. Lalu saya akan memasukkan directory ke dalam MySQL yang ada di SAM. cd enter, here, enter. Jadi SAM saya ini berada di C. Lalu cd SAM, cd MySQL, cd bin MySQL x min u spasi root. Jadi untuk login saya hanya perlu memprovide usernya dengan mengetik min u spasi root. Lalu sini kita enter. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan query-query untuk berkomunikasi dengan database tersebut. Langsung aja saya akan meng-create database medis. Karena saya membuat aplikasi rekam medis, jadi saya ingin menamakan database saya itu dengan nama medis. Oke, berarti berhasil. Coba kita cek. So database, kita enter. Sudah ada medis, berhasil. Lanjut kita use medis. Nah, sekarang saya akan membuat tabel pertama saya dengan menggunakan sintak SQL. Sintaknya adalah seperti ini. Pertama kita klik dulu table user. Di sini saya membuat tabel user diawali dengan kurung buka, lalu saya enter. Selanjutnya adalah nama-nama yang ada di tabel user tersebut. Ada kode user, varchar 10, not 0, koma, kita enter. Lalu ada nama varchar
25, kita enter. Lalu ada password varchar 30, enter. Selanjutnya ada level. Level ini varchar 10, kita enter. Kita akan menjadikan KD user sebagai primary key. Jadi caranya seperti ini. Primary key KD user. Kita enter, jangan lupa kurung tutupnya, terus titik koma. Kita enter. Very okay, berarti berhasil. Kita lanjut. Tabel yang kedua adalah kita akan membuat tabel dokter. Sama seperti yang di atas, kita akan meng-create tabel dokter. Kurung buka, jangan lupa. Kita enter. Ada KD dokter varchar 10 not null, enter. Lalu ada nama dokter varchar 40, enter. Lalu ada sip varchar 15, enter. Selanjutnya ada alamat. Alamat ini varchar 50. Lalu ada telepon varchar 15. Enter. Kita akan menjadikan KD dokter sebagai primary key. Caranya sama seperti yang di atas. Itu saja, primary key kurung buka KD dokter. Kita enter, kurung tutup, titik koma. Query okay, berarti berhasil. Lanjut, yang ketiga, saya akan membuat tabel pasien. Kita akan meng-create tabel pasien, kurung buka, no pasien varchar 10, lalu ada nama pasien varchar 40, lalu ada jengkel varchar 20, lalu ada agama varchar 20 juga. Selanjutnya ada alamat. Alamat ini varchar 50. Terus ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini date. Lalu ada telepon varchar 15. Oke, kita akan menjadikan no pasien sebagai primary key. Caranya sama. Primary key no pasien. Kita enter, kurung tutup, koma. Berhasil. Lanjut, kita akan membuat tabel yang keempat, yaitu tabel obat. Kita akan create
jangan lupa kurung buka, enter. Lalu ada KD obat, varchar 10, not null, kita enter. Ada nama obat, varchar 50, koma, kita enter. Lalu ada stok ini double, enter. Selanjutnya ada ukuran varchar 15, setelah ukuran ada harga ini juga double. Oke, lalu kita akan menjadikan KD obat sebagai primary key. Kita enter, kurung tutup, titik koma, berhasil. Nah, yang terakhir saya akan membuat tabel rekam medis. Kita create, di sini ada primary key dan foreign key-nya. Rekam medis, jangan lupa kurung buka, kita enter. Ada no rekam varchar 20, lalu ada tanggal ini date, koma, lalu ada keluhan ini varchar 100, lalu ada diagnosa ini varchar 70, koma, kita enter. Selanjutnya ada keterangan ini varchar 50, koma, kita enter. Lalu ada jumlah obat ini integer 11, koma, kita enter. Selanjutnya ada biaya obat ini double, enter. Ada biaya dokter sama biaya dokter ini double, ada total ini juga double, lalu ada KD user varchar 10, koma, ada KD dokter varchar 10, ada no pasien varchar 10. Yang terakhir ada KD obat varchar 10 juga. Kita akan menjadikan KD user, KD dokter, no pasien, dan KD obat itu sebagai foreign key. Sebelumnya kita akan mengindekskan terlebih dahulu. Indeks KD user, koma, kita enter. Lalu indeks KD dokter,
koma, kita enter, index no patient, koma, kita enter, lalu index KD obat, koma, kita enter. Oke, di sini kita akan foreign key-kan KD user, KD dokter, no patient, dan KD obat. Caranya seperti ini. Foreign key KD user reference saya akan mereference ke tabel yang mana. Kalau saya di user, lalu dan mau di kolom yang mana. Kalau saya di KD user, lalu on delete restrict on update cascade. Enter. Oke, selanjutnya kita akan membuat KD dokter sebagai foreign key. Sama caranya, foreign key KD dokter, saya akan mereference ke dokter di kolom KD dokter, on delete restrict on update cascade. Kita enter, lalu kita akan foreign key-kan no patient reference di pasien di kolom no patient, on delete restrict on update cascade. Oke, koma, yang terakhir yaitu KD obat, foreign key KD obat reference di obat di kolom KD obat, on delete restrict on update cascade, koma. Oke, ini udah selesai. Udah kita jadikan foreign key, lalu kita akan menjadikan no rekam menjadi primary key. Oke, kita enter, primary key no rekam. Oke, primary key no rekam, kita enter, jangan lupa kurung tutup titik koma. Query oke, berhasil. Jadi ini adalah pembuatan database aplikasi rekam medis menggunakan command prompt. Mohon maaf jika saya ada salah kata, mohon dimaklumi.
Sampai ketemu lagi di video nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.